Selamat pagi Tuhanku, salam selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berbicara tentang baik sekali perbuatanmu. Yesus berbicara perumpamaan tentang uang mina, maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan, menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina untuk mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Di Lukas 19 ayat 16, di situ dikatakan, orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Apa jawabannya? Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Haleluya. Begitu juga hamba yang menghasilkan 5 mina, menguasai menerima kekuasaan 5 kota. Di ayat yang ke-20, dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras, Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu itu. Haleluya, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mulai memperhatikan orang yang berhasil dan orang yang tidak mau usaha dan kerjanya hanya cerita kejelekan daripada orang. Orang yang berhasil setelah mendapat tugas langsung melaksanakannya. Tidak pernah berkomentar hal yang negatif, namun energinya dipergunakan dengan baik agar keberhasilan itu terjadi terhadap dirinya. Haleluya. Dan kita lihat lagi, maka tuannya yang berkata, baik sekali perbuatanmu dan setia dalam perkara yang kecil, maka ia mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Ia mendapatkan promosi ke tingkatan yang lebih tinggi, yang mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, karena dia itu setia dan perbuatannya baik. Haleluya. Kita lihat lagi. Sedangkan orang yang tidak mau usaha, apa penyebabnya? Saya katakan, terlalu banyak menghabiskan energinya untuk menceritakan keburukan orang. Apalagi yang diceritakan adalah tuannya. Kita juga punya atasan, kita juga punya tuan. Ambil pengalaman ini. Apa yang terjadi terhadap orang yang tidak mau usaha? Tuannya berkata, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Yang tidak mau usaha dikategorikan jahat. Dan apa yang engkau ceritakan, itulah yang engkau makan. Itulah maksudnya. Bila Anda menerima karyawan, mau terima yang bisa berhasil dalam tugas atau banyak menjelekkan atasannya tanpa melakukan tugas? Saya percaya saudara bisa menjawab. Mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berhasil, kami mau setia, dan kami mau melaksanakan daripada pekerjaan kami, Tuhan, tanpa kami menghabiskan energi yang negatif, tetapi kami ubah energi kami menjadi energi positif. Terima kasih Tuhan. Mari buka kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus mulai pagi hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Pasti berhasil.